Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Salsabila dari Prodi Manajemen semester 7 Universitas Pancasakti. Saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi itu sendiri berasal dari kata sistem dan informasi. Mendefinisikan sistem sebagai sekelompok komponen yang saling bekerja sama menuju tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan output dalam suatu proses transformasi yang terorganisir. Informasi itu sendiri didefinisikan sebagai data yang telah diubah menjadi sesuatu yang memiliki arti dan pernyataan bisa digunakan bagi pengguna akhir. Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi bisnis. Sistem informasi dan organisasi merupakan sumber daya yang bernilai bagi organisasi atau perusahaan dan harus diatur dengan tepat untuk kesuksesan organisasi atau perusahaan. Sistem informasi mempunyai peranan penting dalam organisasi modern. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sistem memiliki 3 komponen dasar yang berinteraksi atau memiliki fungsi sebagai berikut. Yakub 2014. 1. Input melibatkan penangkapan dan perakitan elemen yang memasuki sistem untuk diproses, misalnya bahan baku energi dan data usaha manusia harus dijamin dan diatur agar bisa diproses dengan baik. Processing merupakan melibat proses perubahan atau transformasi yang mengkonversi input ke output. Contohnya adalah proses manufaktur, proses pernapasan manusia atau perhitungan matematis, proses membuat kue. Output keterlibatan transfer elemen yang telah diproduksi oleh proses perubahan atau transformasi ke tujuan akhir. Contohnya adalah produk, jasa pelayanan manusia. Informasi yang dibutuhkan harus dikirimkan ke pengguna akhir. Akan muncul beraneka ragam informasi yang dihasilkan dari proses atau olahan faktor-faktor tersebut, misalnya Asauri 2008. 1. Manajemen mendapatkan informasi berupa laporan penjualan di setiap daerah. Informasi ini berguna untuk pelaksanaan promosi dan pengiklanan atau suatu produk. 2. Manajemen mendapatkan informasi berupa laporan penjualan di setiap jenis barang. 3. Manajemen mendapatkan informasi berupa laporan penjualan di setiap salesman. Informasi ini berguna untuk menetapkan besarnya komisi dan bonus yang akan diberikan. Menurut James A. O'Brien and Marcus 2017, selain dari 3 komponen fungsi dasar tersebut, sebuah sistem akan lebih berguna dengan menambahkan elemen lain, yaitu feedback. Feedback adalah respon dari sebuah sistem atau kinerja atau tindakan yang dilakukan. Contohnya adalah ketika mobil diisi bahan bakar, maka akan muncul reaksi untuk mengeluarkan energi. 2. Kontrol. Kontrol adalah fungsi yang mencakup pemantauan dan evaluasi dari feedback untuk menentukan apakah sistem berjalan dan mencapai tujuannya. Tujuan sistem informasi. 1. Menyediakan dan mensistemisasikan informasi yang menfleksikan seluruh keadaan dan kegiatan yang diperlukan untuk mengadilkan operasi-operasi organisasi. 2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Komponen sistem informasi James A. O'Brien and Marcus 2010. Komponen dasar sistem informasi bergantung pada 5 hal, diantaranya 1. People resource. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan semua sistem informasi manusia untuk sumber daya pemakaian akhir dan pakar sistem informasi. 10. Hardware
sumber daya hardware secara khusus menjadi sumber daya pemrosesan informasi. Tidak hanya sumber daya mesin saja seperti komputer, tetapi semua media data yang objeknya berwujud tempat data dicatat dari lembaran kertas hingga disk magnetis atau optik. Software resource, sumber daya software diperintahkan untuk semua rangkaian pemrosesan informasi. Mutu informasi itu lebih penting daripada jumlahnya. Informasi berbeda dalam mutunya disebabkan oleh penyimpangan atau kesalahan. Kesalahan merupakan suatu masalah yang lebih sulit karena untuk menyesuaikan tidak mudah. Kesulitan karena penyimpangan dapat ditangani dalam pengelolaan informasi melalui prosedur untuk menemukan dan mengukur penyimpangan dan menyesuaikan. 1. Putu Agus Eka Pratama 2015. Pendekatan manajer terhadap pengambilan keputusan mungkin terpengaruh oleh penyajian informasi yang diberikan. Contoh kasus lainnya adalah mengenai penyimpangan dapat diberikan. Contoh seorang wakil penjualan yang cenderung menaksir hasil penjualan yang tidak 18 relatif. Apabila penyimpangan diketahui oleh penerima informasi, ia dapat menyelesaikan masalahnya adalah menentukan penyimpangan tersebut. Sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Kolaborasi adalah bekerja sama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersamanya. Yang jelas, sekian yang saya informasikan ke kalian semua. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.